Untuk melanjutkan proses sebelumnya yang dimana telah diolah IC BIOS atau IC EEPROM ini, tetapi IC EEPROM tersebut belum dilogamkan. Jadi seperti yang terlihat di sini, IC EEPROM ini lapisan emasnya terdapat di bagian dalam kaca, jadi di bagian tengahnya. Ini hasil endapan dari IC EEPROM, yang dimana emas ini didapat dari hasil dari aqua regia pada IC EEPROM-nya. Jadi IC EEPROM tersebut setelah dilarutkan dengan nitrat, dilanjutkan dengan IC tersebut direndam dengan memakai aqua regia. Dan ini adalah hasil endapannya, dan hasil endapan ini nantinya akan dilebur. Jadi kita akan mengetahui berapa hasil dari sekitar 440 gram atau 4,5 oz emas yang dikandung dalam IC EEPROM. Nah, sekarang kita langsung saja proses peleburan. Nah, ini serbuk emas yang didapat langsung dilebur bersama dengan kertas tisunya. Ya, kita lebur secara perlahan dengan api kecil dan ditabur dengan borak. Jadi untuk IC EEPROM atau IC BIOS tersebut, kandungan emasnya agak minim, dan sedangkan untuk kandungan palladium pada IC EEPROM sangat tinggi. Jadi palladiumnya sangat tinggi, kandungan emasnya minim, karena kandungan emasnya hanya terdapat pada bagian dalam IC EEPROM tersebut. Jadi emas yang dipakai dalam IC EEPROM tersebut pada bagian tengah atau pada bagian dalamnya, yang fungsinya sebagai pendingin. Jadi untuk benang emas dan pin-pin kakinya, kandungan palladiumnya cukup tinggi. Jadi saya rekomendasikan jika ingin mendapatkan palladium, silakan olah sebanyak-banyaknya IC EEPROM tersebut. Dan untuk kandungan emasnya tidak terlalu banyak. Ya, emas sudah mulai melebur, sudah jadi butiran. Jadi kita akan tahu berapa hasil dari 4,5 oz IC EEPROM emas yang dihasilkan. Ya, kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, agak kotor, banyak bekas borak. Seperti yang terlihat, ini emas yang dihasilkan dari IC EEPROM. Ya, emas yang dihasilkan dari IC EEPROM 440 gram.
atau sekitar 4 on. Nah, ini hasilnya cukup mengkilap. Selanjutnya kita timbang untuk mengetahui berat dari emas ini ya. Nah, seperti yang terlihat, beratnya sekitar 0,24 gram atau sekitar 240 mg. Ya, beratnya sekitar 0,24 atau 240 mg. Nah, dengan ini dapat disimpulkan dari 440 gram IC EPROM didapatkan emas sekitar 0,24 gram. Jadi kalau perkiraan kita mengolah 1 kilo akan didapatkan sekitar 0, ya sekitar 0,5, sekitar 0,5 lah. Kita bulatkan setengah gram dalam 1 kilo. Dan ini juga masih terdapat kandungan emas dari sisa endapan cukim. Dan setelah kita proses saring, kita dapatkan endapan yang kemungkinan endapan tersebut adalah endapan palladium dan sedikit emas. Dan ini adalah air hasil dari penyaringan setelah disaring. Kemudian air ini niatnya untuk diambil kandungan peraknya. Jadi air bekas cukiman ini diendapkan dengan menggunakan perak. Tujuannya untuk dengan menggunakan garam, dengan menggunakan garam dengan tujuan untuk mengambil logam peraknya. Dan yang terjadi di sini terjadi ketika ditabur garam, terjadi reaksi buih putih. Terjadi buih putih mirip seperti perak, tapi buih putih tersebut ternyata bukan perak. Jadi saya sudah melakukan pengetesan. Saya reaksikan endapan putih ini, karena endapan putih ini hasil dari reaksi dengan menggunakan garam. Dan terdapat endapan putih kemudian direaksikan dengan menggunakan paku. Tidak terjadi perubahan warna keabu-abuan yang identik dengan perak. Jadi endapan putih ini tetap tidak ada reaksi ketika direaksikan dengan sulfat dan paku atau seng. Tidak terjadi reaksi perubahan warna ke abu atau hitam. Jadi masih tetap serbuk putih ketika direaksikan dengan menggunakan paku. Jadi kesimpulan sementara ini, endapan putih ini adalah endapan palladium, karena saya sudah mengujinya dengan melebur sekitar 0, sekian atau 0,3 gram dan hasilnya palladium. Tapi sayang saya lupa untuk memvideokannya. Endapan ini nantinya akan saya lebur keseluruhannya. Nah, yang terjadi di sini, dan ini adalah walaupun ini
direaksikan dengan menggunakan garam dan terjadi reaksi buih putih, tapi ini bukan perak. Endapan putih ini bukan endapan perak. Saya sudah mengujinya, endapan putih ini bukan perak, direaksikan dengan asam sulfat dan paku, tidak terjadi reaksi perubahan warna abu atau kehitam-hitaman, dan masih tetap warna putih. Dan untuk pengendapannya juga lumayan cukup lama, tidak seperti perak yang ketika direaksikan dengan menggunakan garam dia akan terjadi buih putih kemudian menggumpal dan langsung mengendap. Dan untuk endapan putih ini cukup lama, sampai mengendap ke dasar cukup lama. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan garam dapat mengendapkan palladium. Awas, saya ulangi sekali lagi. Jadi palladium bisa mengendap jika direaksikan dengan garam pada suatu larutan air kaya. Jadi misalnya kita berniat untuk mengendapkan perak, tetapi palladium yang larut dalam air tersebut bisa ikut mengendap bersama perak. Jadi bisa ditarik kesimpulan garam juga bisa mengendapkan palladium bersama perak. Jadi ketika perak mengendap, palladium juga akan ikut mengendap bersama perak. Jadi terkadang perak yang sudah dilogamkan ada kandungan palladiumnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan seperti yang saya jelaskan seperti tadi.